حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله وسلم عليه وأصحابه وأتباعه وذريته الكرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله ونفعنا بعلومه. Sesudah ia perhatikan, nyatalah bahwa yang merintangi dirinya dalam beribadah itu ada 4. Empat perkara inilah yang merintangi atau menghalangi seseorang bisa terus-menerus beribadah. Yang 4 perkara inilah yang menghalangi seseorang untuk terus-menerus bisa menuntut ilmu. Yang 4 perkara inilah yang menjadi rintangan seseorang untuk mendekatkan diri kepada Allah, yaitu yang 4 perkara tadi. Pertama, kepentingan duniawi. Yang kedua, lingkungan, maksudnya manusia, termasuk di dalamnya keluarga. Yang ketiga, syaitan. Dan yang keempat, nafsu. 4 perkara itulah penghalang seseorang untuk mencapai tujuan kebaikan. Mau tidak mau, ia membutuhkan cara penolakan terhadap 4 rintangan ini dan menghajatkan tersingkirnya rintangan-rintangan tersebut. Jadi 4 rintangan itu kalau kada disingkirkan, kalau kada dijauhkan, maka sudah nyata kita kada sampai kepada yang dituju. Jika tidak, tentu tidak mudah baginya buat mendapatkan apa yang dikehendakinya, yakni ibadah. Jadi di sini ia menghadapi jalan yang sulit berupa rintangan-rintangan ibadah yang disebut akabatul awaik ngarannya. Akabatul awaik itu artinya jalan yang sulit berupa rintangan-rintangan ibadah. Umpamanya kita hendak mengatur diri kita dalam sesuatu jadwal ibadah. Nah, kita ulah perjalanan kita dalam sehari-hari ini sesuai jadwal ibadah. Umpamanya subuh sembahyang berjamaah, sehabis subuh membaca wirid ini. Kemudian jam sekian kita menuntut ilmu, jam sekian sembahyang duha, jam sekian zuhur berjamaah, sebelum zuhur qabliyah ba'diyah, karena asar berjamaah, qabliyah ba'diyah asar. Sesudah asar ada membaca wirid-wirid, kemudian maghrib berjamaah. Antara maghrib isya kita membaca Quran atau wirid-wirid lainnya. Isya berjamaah,
habis isya kita mutalaah atau mudzakarah. Tengah malam ada waktu disediakan untuk menghadap Allah. Subuh kena berjamaah lagi. Itu contoh perjalanan ibadah. Nah, kita kadang akan bisa terus menerus menjalankan itu kalau kita kadang menyingkirkan 4 rintangan-rintangan tadi. Kadang-kadang yang mestinya kita berjamaah sembahyang ada rintangan, baik kepentingan dunia atau manusia lainnya, atau godaan syaitan, atau bujukan nafsu, sehingga wirid yang mesti kita baca jam ini kada terbaca. Sembahyang asar mestinya imba asar membaca ini, tapi karena ada urusan-urusan dunia kada tagawi. Nah, jadi yang menghalangi untuk bisa terus menerus dalam ibadah itu ada 4 hal tadi. Jam 8 kita menuntut ilmu. Setiap hari jam 8 nuntut ilmu. Itu bisa kita laksanakan kalau rintangan ini kada ada. Karena ada rintangan urusan dunia atau urusan keluarga atau syaitan atau nafsu, sehingga yang mestinya belajar rutin tiap jam 8 itu jadi kada rutin. Nah, bila beribadah itu sudah kada rutin, maka Allah sudah kada suka. Mbahnu beribadah, mbahnu kada, mbahnu beribadah, mbahnu kada, Allah kada suka itu walaupun banyak. Allah suka ibadah itu yang terus menerus, yang terjaga walaupun sedikit. Ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa in qalla. Allah paling suka amal ibadah seorang hamba itu yang terus menerus sekalipun sedikit. Nyembah sembahyang baca salawat 20 kali misalnya, tiap sembahyang fardu baca salawat 25 kali, dikit aja 25, tapi selalu terus menerus. Nah, itu yang Allah suka. Allah kada suka kalau kita membaca salawat hari ini 1000, ini sebulan perayanya. Nah, kada suka macam itu. Allah suka terus menerus itu. Nah, untuk bisa terus menerus itu nang sulit, merutinakan itu nang sulit. Untuk melewati 4 rintangan tersebut, dunia, manusia, syaitan dan nafsu, harus dengan 4 perkara pula. Yaitu yang pertama, membebaskan hati dari kepentingan dunia. Artinya apa? Menjauhkan usaha-usaha, urusan-urusan dunia. Kalau kada kawa, mengurangi urusan-urusan dunia. Kalau kita banyak urusan dunia, jelas sudah beribadah itu kada kawa terus menerus. Mengurangi urusan-urusan dunia. Yang kedua, membebaskan hati dari pengaruh lingkungan. Artinya apa? Mengurangi pergaulan. Kalau kada kawa, kada bergaul sama sekali, kurangi pergaulan itu. Karena banyak pergaulan, banyak kenalan itu mengganggu kita untuk terus menerus bisa menjalankan ibadah. Yang ketiga, memerangi syaitan. Memerangi syaitan ini dengan mengurangi pintu masuknya syaitan ke dalam kita dan memohon perlindungan kepada Allah. Memerangi syaitan itu dengan cara mengurangi pintu-pintu syaitan ke dalam diri kita. Kan ada puluhan pintu syaitan itu bisa masuk ke dalam hati kita. Yang dikurangi pintunya itu dan memohon perlindungan kepada Allah.
Yang keempat, dan menggempur nafsu, artinya mengendalikan nafsu. Di antara empat macam ini, penghalang-penghalang ibadah itu, yang paling berat menghadapinya adalah nafsu. Karena nafsu itu kadangkala terpisah daripada kita. Sebab orang tidak bisa lepas dari nafsu. Nafsu kadangkala lepas selama kita hidup daripada nafsu, serta tidak dapat mengalahkan dan menggempurnya sampai tuntas, seperti halnya terhadap syaitan. Nah, kalau syaitan itu bisa dikalahkan, kalau nafsu kadangkala dikalahkan, dikendalikan aja, dibujurakan. Karena nafsu merupakan tunggangan bagi manusia dan alat buat meraih kebahagiaan. Makan itu nafsu, minum nafsu. Namun kadang makan, kadang minum, kadang kau bergerak lagi manusia. Jadi nafsu itu kadang kau dihilangkan, kadang kau dimatikan, nang kawa itu dikendalikan. Hendak makan, nah di situ kita nafsu, cuma dipikirkan nangko makan ini halal atau kada, nangko makan ini apakah menguntungkan ibadahku atau kada. Nah itu ngarannya mengendalikan nafsu. Hamba yang hendak beribadah juga tidak dapat dan tidak boleh menyetujui ajakan nafsu. Nafsu itu bisa membawai kita beribadah. Nafsu bisa mengajak kita beribadah. Nah, karena kalau kita beribadah menuruti ajakan nafsu, itu ngarannya ibadah kita untuk kepentingan nafsu. Ibadah itu banyak yang sesuai lawan nafsu. Nah, nafsu ini bisa mengajak kita untuk beribadah, tapi sekaligus inya tertunaikan. Hamba yang hendak beribadah juga tidak dapat dan tidak boleh menyetujui ajakan nafsu. Nafsu kita membawai ziarah. Nah, ziarah ini contohnya, satu contoh nafsu mengajak kita membawai ziarah ke kubur-kubur nabi, ke kubur-kubur aulia umpamanya. Nah ini hati-hati ajakan nafsu, karena nafsu itu hendak nyaman dinya. Karena bila ziarah itu keliling kota, melihat nang bagus-bagus, melihat nang nyaman-nyaman, melihat rekreasi. Nah sekaligus nafsu dapat keuntungan di situ. Padahal ajakannya adalah ziarah. Nah bila ziarah karena nafsu itu bukan barakah para nabi, barakah para wali yang didapat, tapi kerugian baik dunia atau akhirat. Jadi nafsu bisa mengajak kita beribadah. Hamba yang hendak beribadah juga tidak dapat dan tidak boleh menyetujui ajakan nafsu. Pada apa yang menjadi maksudnya? Karena nafsu itu diberi watak, diberi sifat melawan kebaikan dan selalu mengikuti lawan kebaikan. Nafsu itu sudah amarah bisu. Nafsu itu mengarah kepada kada baik. Jadi kalau nafsu kita hendak berbuat baik, itu pasti ujung-ujungnya kada baik.
Lantaran demikian maka dibutuhkan pengendalian nafsu dengan kendali takwa. Maka dibutuhkan pengendalian nafsu dengan kendali takwa, supaya adanya nafsu senantiasa menguntungkan hamba tersebut dan tunduk kepadanya dalam ia beribadah, sehingga tidak menjadi durhaka. Lalu ia menggunakan nafsu bagi kemaslahatannya dan bisa mencegah nafsu dari kebinasaan. Apabila demikian, hamba itu harus mulai melangkah melalui jalan yang sulit, memerangi nafsu dan memohon bantuan Allah untuk itu. Riyadhatun nafsi, melatih nafsu disertai memohon bantuan kepada Allah agar bisa menyingkirkan ajakan-ajakan nafsu tadi. Kalau sudah selesai melewati jalan sulitnya nafsu, tentu ia akan kembali menuju ibadah. Nah, kalau sudah umpamanya urusan-urusan dunia sudah dikuranginya, pergaulan-pergaulan kepada manusia sudah jauh dikuranginya, jalan-jalan syaitan masuk ke dirinya sudah banyak ditutupnya, nafsunya sudah bisa dikendalikannya. Nah, hanyar ini bisa pulang memulai ibadah dengan baik. Nah, begitu ibadah sudah dimulai dengan baik, sudah kau mengatur dirinya, menyeleksi kawan, sudah bisa ini yang patut dikawani, ini nang kada. Sudah selesai urusan penghalang-penghalang nang empat tadi kawa diatasinya, lalu inya kawa beribadah. Nah, hari pertama inya kawa sesuai jadwal yang ditentukannya, rutin beribadah. Hari nang kedua bagus ibadahnya kayak hari pertama juga bagus teratur. Hari ketiga, keempat, kelima sampai seterusnya ini sudah bagus menjalankan ibadah. Kenapa? Karena penghalang ibadah sudah disingkirkannya. Tiba-tiba ia menghadapi lagi berbagai rintangan yang melintang di depannya. Habiskah rintangan kita? Belum habis. Padahal urusan dunia sudah jauh berkurang. Pergaulan sudah jauh dikurangi, syaitan sudah sedemikian rupa dimusuhi, nafsu sudah sedemikian rupa dilatih, beribadah sudah mulai nyaman. Tiba-tiba ada rintangan lagi yang menyibukkannya dari maksud ibadah yang menjadi tujuan, beserta mencegatnya dari melulu beribadah sebagaimana harusnya. Tatkala diperhatikan, ternyata rintangan yang menghadang itu ada 4, yaitu pertama rizki. Masalah rizki kan tadi hendak beribadah supaya kawa lurus, supaya kawa terus menerus, kurangi urusan dunia, kurangi pergaulan, perangi syaitan, kendalikan nafsu, itu sudah kawa. Lalu yang beribadah nyaman beribadah. Nah, nangarannya usaha dunia dikurangi, pergaulan kawan-kawan dikurangi, otomatis pemasukan duit jadi kurang. Kita pikir, ampun kayak ini cara aku bisa berhabisan modal ini beribadah, kayak pakai aku anak sekolah, kayak apa mau ngungkusi bini, kayak apa kena mun aku garing baubat, kayak apa kena itu, kayak apa ini. Padahal beribadah sudah bagus karena sudah dikuranginya dunia-dunia, perkawanan dikuranginya. Cuma pikiran timbul, rezeki macet.
Dahulu berusaha 8 jam sehari membuka usaha, dikuranginya supaya kawal lurus beribadah, dikuranginya tinggal 2 jam lagi berusaha. Besi kawan banyak, jalan-jalan rezeki, jalan-jalan duit. Sekarang kawan dijauhinya, tinggal kawan-kawan agama yang masih disisakannya. Padahal kawan-kawan dunia ini biasanya membawa peluang rezeki. Nah, sudah sekian beribadah, sudah sekian lawas nyaman, tak pikir rezeki kayak apa. Anak saya ganalan, awak saya tua, saya banyak penyakit, banyak memerlukan duit untuk berobat. Nah, urusan dunia dikurangi. Nah, ini penghalang pulang, penghalang. Nafsu selalu membujuknya dalam masalah rezeki ini. Nafsu membujuk dalam masalah rezeki. Katanya, kata si nafsu memandiri kita, aku harus mempunyai rezeki. Aku harus mempunyai rezeki. Dan apa yang bisa menegakkan diriku? Menjar nafsu, cuma sebaiknya kada usah dulu beramal, ini nak aina, ini kan bercari pulang dulu. Kena kami bacari dulu setahun, 2 tahun, 3 tahun, ternyata kumpul duit kena banyak, hanya kami istirahat, nah hanya pulang beramal kena. Nah itu bisa aja kan nafsu nangka itu. Dan umpat berhuma dahulu, umpat berdagang, umpat ini, umpat itu, kena tak kumpul banyak, sudah duit, ayo pulang berhimat mengaji, nuntut ilmu, beribadah. Nah, disuruhnya pulang kita mengurangi ibadah itu. Aku harus mempunyai rezeki dan apa yang bisa menegakkan diriku. Sekarang aku sunyi dari dunia. Sekarang aku sudah kurang urusan dunia, kebutuhan hidup di dunia. Aku telah memancilkan diri dari pergaulan masyarakat. Lalu dari mana diriku bisa tegak dan dari mana datangnya rezeki itu? Mungkin kayak ini aku berusaha kada karuan lagi, lawan masyarakat sudah menjauh, di mana aku dapat rezeki? Nah, itu bisikan nafsu kepada kita untuk menghalangi ibadah yang sudah bagus dijalankan itu. Nah, masalah rezeki itu. Yang kedua yang menghalangi seseorang lagi untuk terus-menerus beribadah tadi, beraneka gerak hati. Timbul dalam hati kita macam-macam geritik, berupa hal-hal yang ditakuti atau yang diharapkan atau yang dibenci. Sementara itu ia tidak tahu apakah yang dibayangkannya itu menjadi baik ataukah malah menyebabkan kerusakan dirinya. Sebab akibat di belakang hari merupakan perkara yang samar. Maka hatinya pun selalu sibuk memikirkan persoalan tersebut, karena boleh jadi ia bakal terjerumus dalam kerusakan di kemudian hari. Nah, rezeki sudah semacam tadi timbul pikiran. Saya sehari saya berkurang pemasukan, saya berkurang pemasukan. Saya sehari saya menjual nang ada, saya menjual nang ada, nukar kada kau lagi. Nah, nang kedua timbul geritik hati pulang. Mau nangka ini berusia aku habis harta. Amun nangka ini kena kayak berusia aku umur panjang hanya mati. Harta kada ada lagi. Beribadah berusia kada menuntung. Pas rugi keduanya, dunia parai, akhirat parai. Nah, jadi macam-macam timbul geritik hati nang supaya kita ini meninggalkan ibadah. Yang ketiga yang menghalangi bagusnya ibadah kita, yang menghalangi terus-menerusnya ibadah kita, bermacam bencana dan malapetaka. Ini rezeki sudah mulai kurang karena kurang urusan dunia. Geritik hati macam-macam sudah. Datang pulang bencana, kehilangan lah,
kebakaran lah, pahumaan kada kau mengatam lah, hama lah, nah bencana. Padahal diharapkan pahumaan itu segera dijual kayaknya bani sekalinya gagal panennya. Bermacam bencana dan malapetaka yang senantiasa ia hadapi di sekitarnya. Lebih-lebih ia sudah berani menempatkan dirinya menyimpang dari orang banyak. Makanya ini sudah berkurang pergaulan. Orang sarwan sudah kata pitulak lagi, sudah mengurangi pergaulan. Datang kena bala bencana, siapa yang menolong aku? Lagi-lagi ia sudah berani menempatkan dirinya menyimpang dari orang banyak, memerangi syaitan dan melawan ajakan nafsu. Banyak sekali keadaan yang ia rasakan menghalanginya, banyak kepayahan yang ia tanggungkan, banyak kesusahan dan keresahan yang melintang di depannya, banyak bencana yang menyongsongnya. Ini cobaan orang beribadah. Yang keempat yang menghalangi terus-menerusnya ibadah kita itu adalah berbagai ketentuan Allah. Ketentuan yang manis dan ketentuan yang pahit yang ia alami satu persatu. Padahal nafsu selalu bersecepat memperlihatkan kebenciannya dan bersegera membuat fitnah. Nang inya harapkan berhasil, takdir Allah ternyata lain, kada berhasil. Usaha nang ditanamkannya nang sedikit itu ternyata gagal. Nah itulah rintangan-rintangan orang yang ingin selalu beribadah. Nah, jadi ibadah sesuatu perkara yang sulit. Kita hendak beribadah aja sudah ada rintangan. Apa tadi rintangannya hendak beribadah? Urusan dunia, urusan manusia, syaitan, nafsu. Ini maulah kita kada jadi beribadah, kada jadi beribadah. Nah, 4 perkara sudah kawa kita mengalahkan, kita sudah mulai bagus beribadah, sudah bagus menuntut ilmu, ada pulang datang pikiran-pikiran masalah rezeki kayak apa berkurang, geritik hati macam-macam timbulan, bala bencana datangan menimpa, takdir Tuhan lain sesuai dengan yang diharapkan. Nah di sini seorang hamba tersebut menghadapi aqabatul awarid, jalan rumit berupa rintangan yang datang kemudian ngarannya. Nah ini ngarannya jalan rumit, rintangan kemudian. Untuk menebas 4 rintangan itu, ia membutuhkan 4 perkara. Tadi sudah bagus beribadah, sudah rutin kawa tiap hari melaksanakan ibadah dengan bagus. Timbul masalah rezeki macet. Nah, kenapa macet? Karena dikurangi usaha supaya bisa beribadah dengan bagus. Rezeki lo berkurang aja. Nah menghadapi itu kayak apa? Imam Ghazali menjelaskan untuk menghadapi masalah rezeki ini, 1, tawakal Allah, bersandar kepada Allah dalam menghadapi rintangan berupa rezeki. Tawakal kepada Allah. Allah sudah menentukan sebelum kita keluar ke dunia ini, Allah sudah menentukan bahwa Fulan bin Fulan itu kuberi rezeki jatahnya jatuhan 20 miliar sepanjang hidupnya. Itu ketetapan Allah.
Pulan bin Pulan, begitu inya lahir ke dunia sampai inya wafat, inya kuberi rezeki 1 miliar. Ada sekian juta, ada sekian ribu. Itu sudah ditetapkan Allah dan itu kada berubah, kada kawan dirubah. Jadi ketetapan Allah itu kita berusaha atau kada berusaha kada berubah. Jangan kita anggap bahwa kita banyak dapat rezeki ini karena banyaknya kita membuka usaha, kada itu. Bila itu syirik. Allah sudah menentukan kepada kita rezeki kita sepanjang hidup kita ini sekian. Dan Allah juga yang menakdirkan dari sekian itu jar Tuhan yang didapatkannya melalui usaha ini sekian. Dan inya sudah kutentukan karena berusaha itu dapat dari pertanian ini sekian juta dan inya kutakdirkan berusaha itu. Nah, jadi semua itu sudah ada ketetapan Allah. Kalau kita beranggapan bahwa rezekiku ini banyak karena aku banyak mempunyai usaha, itu anggapan yang salah, yang berbahaya. Nah, tawakal kepada Allah menghadapi rezeki. Bahwa tawakal artinya apa? Kita berserah kepada Allah urusan rezeki. Berserah macam apa? Aku sudah percaya dengan apa yang ditakdirkan oleh Allah. Nang rezeki ampunku pasti sampai kepadaku. Rezeki orang lain kada bakal kepadaku. Jadi kada perlu kita memikirkan rezeki. Allah menakdirkan ikan dapat rezeki hari ini 1 juta, ikan guringin di katok orang di rumah. Ikan guring mengaruh na guring. Tok lah mengatok na duit kam 1 juta ada kiriman. Nang baca hari sehari kada tahu 1 juta. Takdir Allah sudah menentukan demikian. Jadi urusan rezeki ini sedikit pun jangan kita risau, jangan kita ragu, jangan kita lupa kepada Allah. Nang banyak orang itu matinya kafir, nang banyak orang itu matinya su'ul khatimah akibat selalu merisaukan urusan rezeki. Mung kada berdagang kayak pemakan, mung kada berhuma kayak belanja. Nah, seolah-olah itulah nang menghidupan kita, nang memberikan kehidupan kepada kita. Kita kada ingat bahwa itu sudah ditentukan oleh Allah. Pulan bin Pulan dapat rezeki 1 juta rupiah jar Tuhan pada hari anu tanggal anu, dapatnya rezeki melalui usaha tani. Dan inya kutakdirkan untuk berusaha tani itu. Nah, jadi kita berusaha tani dapat duit 1 juta, pasti terjadi ini tuh. Pulan bin Pulan kutakdirkan dapat duit sekian juta melalui warisan. Nah, kita sampai hari anu, jam anu mati, siapa kan yang mati? Kita dapat warisnya, takanu kita duitnya. Nah, amung kada jadi garisakan Tuhan ditakdirin itu betilanjang bejari kada tahu duit. Kita nih hari ini ditakdirkan Tuhan kada ada rezeki dapat pemasukan duit. Bacari nang apa aja hari kada dapat duit. Itu tawakal kepada Allah. Bersandar kepada Allah dalam menghadapi rintangan berupa rezeki. Nah, jadi kalau kita bagus sudah beribadah, bagus timbul rezekiku macam apa nih? Kita jualan terus sudah nang ada. Nah, menghadapi itu napa tawakal. Allah sudah menakdirkan rezekiku. Dan apa yang ditakdirkan Tuhan untukku pasti sampai kepadaku. Kawat terus menerus beribadah. Hadang seharian hari ini ada rezeki nah. Andai kata hari ini kita berusaha pun kita dapat rezeki juga. Karena sudah takdirnya hari itu kita kada ada jatah rezeki.
kayak apa nang dapat duit jamun guring seharianan di rumah. Nah, kalau Tuhan menakdirkan inya hari itu kada ada rezeki guring kayaknya berusaha kata rabang kayak tuh kalau dapat rezeki. Tawakkal 'ala Allah, bersandar kepada Allah dalam menghadapi rintangan berupa rezeki. Nah, yang kedua, geritik-geritik hati. Ini aku nih sudah kada berduit nih, karena nak beribadah aja bang, urusan dunia dikurangi, pergaulan dikurangi. Timbul geritik hati, kayak apa kayak aku berusia garing, siapa mau obati aku? Kayak apa kena anak-anak kawin, siapa menjujurakan inya? Kayak apa kena anakku ini, kayak apa itu, kayak apa kena rumah miris, kayak apa ini. Nah, pikiran macam-macam. Nah, menghadapi itu, ujar Imam Ghazali, pasrah sepenuhnya kepada Allah mengenai apa yang dikhawatirkan. Pasrah kepada Allah yang dikhawatirkan. Urusan dunia kita kada tahu. Ada orang menabung duit, sekedar menabung, sekedar persiapan garing nyagain hari Tuhan. Kada begaringan mati orangnya. Kalau begaringan mati, udah menabung lah sagan garing gini hari Tuhan kau berubat segala macam. Nah, jadi urusan geritik-geritik hati nangka itu serahkan kepada Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala itu menjadikan manusia ini contoh. Kalau kita umpamanya berserah lawan orang, aku masalah ini terserah pian aja, ulun kada menentukan apa-apa, belajar pian bukit kehidupan ulun ini ulun serahkan lawan pian. Nah, kita nang menerima ini pasti memikirkan. Kita hendak makan, kita kayak ngatan makan juga si anu nya kada bagus tuh, kita besar diri lawan kita sudah. Pasti kita memikirkan kayak apa pakaiannya, kayak apa makannya, kayak apa, karena ingin sudah menyerahkan diri lawan kita. Ulun besar diri lawan pian lah. Ulun mengabdi lawan pian apa jepian kasih itu jepian nukar ini, jepian gawi ini, jepian nya besar diri lawan kita. Tentu kita pasti memikirkan inya, karena nya besar diri mengabdi kepada kita. Nah, itu kita. Kalau Tuhan apalagi? Kalau kita berserah diri lawan Allah, kita hanya mengabdi kepadanya, Allah kadang akan menyia-nyiakan orang seperti itu. Pasti Allah mengaturkan hidupnya dengan sebaik-baik pengaturan, asal bujur-bujur sesuai lawan kenyataan. Nah, takdir lain. Nah, menghadapi itu ridha ketika menghadapi ketentuan atau qada Allah. Nah, lalu hamba tersebut melangkah melewati jalan yang sulit ini dengan beroleh izin dan bagusnya tunjangan atau pertolongan dari Allah. Amu sudah kawanya mengatasi empat hal ini, urusan rezeki tawakal dihantamakannya, urusan geritik hati yang dikhawatirkan di masa akan datang taslim kepada Allah, menyerah kepada Allah, urusan bala bencana sabar dihadapinya, urusan qada takdir Tuhan ridha. Nah, sudah dilaksanakan itu nya beribadah mulus kembali. Nah, mulus beribadah nyaman. Inya bisa melakukan empat hal ini adalah karena bagusnya pertolongan Allah lawan dirinya. Seusai menebas rintangan dan kembali hendak beribadah kepada Allah. Halo, sudah nyaman pulang, lurus sudah beribadah. Ia melihat ke sekitar dan ia dapati nafsunya mengendur, tidak bersemangat dan tidak bergairah dalam menghadapi kebaikan sebagaimana mestinya. Jadi sudah kau menjalani halangan rintangan sudah habis, beribadah sudah bagus terus menerus. Namun tabiat manusia, sifat watak manusia
itu ada perasaan bosan. Mau kadang setiap manusia itu ada merasakan muyak. Nah, orang ini sudah katukan beribadah, ada timbul perasaan lama, merasa bosan, merasa beribadah cuma ada rasa berat, ada rasa kulir, tapi ibadah terus jalan karena halangan sudah dibuanginya. Nafsunya cenderung senang lupa, bersantai-santai, dan suka menganggur, bahkan mengajak berbuat jelek, omong kosong, mencari celaka dan bodoh. Dalam keadaan semacam ini, ia memerlukan pendorong yang bisa menggiringnya kepada kebaikan, taat kepada Allah, dan menggairahkannya kepada kebaikan. Nah, kalau nyoba ibadah sudah mulai muyak, mulai bosan, padahal awalnya terus menerus beribadah cuma semangatnya sudah turun. Nah, ini diperlukan pendorong, pemberi gairah ulang, serta membutuhkan perkara yang menahan dan mencegahnya dari perbuatan maksiat, mengendurkan nafsunya dari perbuatan jelek. Nah, pendorong dan pengekang itu adalah raja, mengharap bantuan Allah, dan khauf, takut akan tindakan Allah. Nah, untuk menggairahkan ibadah yang mulai kendur ini diperlukan ada dorongan. Nah, pengarahnya dorongan itu raja, mengharapkan anugerah Allah. Untuk menahan diri yang sudah mulai timbul pikiran-pikiran hendak berbuat kada baik, nah itu diperlukan pengekang, ngarannya khauf, takut atas tindakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi mengharap dan takut ini gunanya adalah penyeimbang kita agar ibadah kita bisa terus bergairah, ibadah kita terus bersemangat, jangan sampai kendur tadi. Nah, kemudian harapan yang ditujukan kepada besarnya ganjaran dan bagusnya janji Allah, yakni beraneka kemuliaan dari Allah dapat menggiring dan mendorong nafsu untuk berbuat taat dan beribadah kepada Allah. Sedangkan takut terhadap pedihnya siksa Allah bisa mencegah nafsu dari berbuat maksiat dan menjauhkan untuk mengendurkan nafsu dari perbuatan maksiat itu. Ini adalah aqabatul bawa'is ngarannya, jalan sulit, pendorong yang dihadapi oleh hamba tersebut. Nah, ingat situ. Hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhta'na wa ma ta'ammadna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma asrafna wa ma anta a'lam bihi minna, antal muqaddim wa antal muakhir, la ilaha illa anta. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam.